Pemirsa Partai Koalisi yang mengusung paslon Ganjar Mahfud MD, Prabowo Gibran Rakabuming telah menentukan ketua tim pemenangan nasional di pemilu 2024. Kedua sosok dari masing-masing paslon tersebut merupakan seorang ekonom. Namun pasangan Amin belum mengumumkan siapa sosok yang akan menjadi ketua tim pemenangan nasional. Ya, terkait dengan hal ini kita akan berbincang langsung dengan narasumber kami. Sudah tergabung pengamat ekonomi Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Roni P. Sasmita, dan juga Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi Mas Roni, selamat pagi Mas Willy. Pagi, Selamat pagi Mas Jason. Ya, terima kasih Mas Willy, Mas Roni telah bergabung bersama kami. Saya mungkin mau ke Mas Willy dulu. Tadi ada informasi pengantar bahwa Amin ini sudah menggoda Bu Susi katanya untuk bisa jadi ketua tim pemenangan. Nah, ini godaannya sudah sampai mana? Sudah diseriusin nggak nih godaannya Mas Willy? Kalau sama Bu Susi kita bukan menggoda lagi, itu namanya soulmate Bu Susi itu. Jadi, satu frekuensi dalam gelombang pasang perubahan, ya kita tahu bagaimana komitmen Bu Susi selama ini dan silaturahmi Bu Susi dengan Pak Anies dan lain sebagainya itu terbangun sangat intensif, sangat akrab, kekeluargaan, dan tentu banyak perbincangan yang kami lakukan ya. Terakhir juga tim juga datang ke sana ngobrol banyak. Nah, memang ada hal yang sedang benar-benar kami godok. Kenapa? Standpoint dari kepemimpinan yang akan digunakan oleh pasangan Amin ini, Anies Muhaimin ini adalah belajar dari apa yang sudah pernah terjadi. Kalau Bung Karno itu meletakkan kepemimpinannya politik sebagai panglima, di zaman Orde Baru Pak Harto menggunakan ekonomi sebagai panglima, kita ingin melengkapi sebuah proses yang bernama budaya sebagai panglima. Tentu selama ini Mas Anies sangat konsen dan Gus Imin sangat konsen bagaimana peningkatan sumber daya manusia. Jadi salah satu problem yang paling fundamental di Republik ini adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia, manusia yang berkeunggulan, manusia yang memiliki kapasitas ya. Itu yang kemudian menjadi concern kita. Nah, tentu representasi itu menjadi sangat penting kalau kita turunkan ke dalam tim pemenangan nasional gitu, Jason. Jadi konteks ini yang terus-menerus kami, list nama sudah ada ya, tinggal bagaimana kami di tim Baja Amin gitu mendiskusikan ini secara final. Insya Allah minggu depan sudah selesai semuanya. Jadi minggu depan akan diumumkan begitu Mas Willy ya? Ya, kami sudah terakhir kami rapat hari Kamis ya dengan Baja Amin, kami komunikasi dengan Pak Anies. Insya Allah sehari 2 hari ini kami finalisasi dengan Pak Anies dan Gus Muhaimin dan akan rapat terakhir nanti hari Senin untuk proses finalisasinya. Oke, nanti kita tunggu ya berarti hari Senin atau Selasa, pokoknya pekan depan ya Mas Willy. Oke, Mas Roni, kalau kita melihat dengan dua paslon ini, timnya dua-duanya dari Ketua Kadin di periode tahun ini dan juga periode sebelumnya. Bagaimana ini ketanggapannya pada perekonomiannya nanti ke depannya? Tadi Mas Willy juga sempat menyinggung terkait dengan sumber daya manusia menjadi fokus. Tentu ini akan berdampak pada ekonomi karena nanti produktivitas manusia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya. Bagaimana Mas Roni? Dari dokumen visi misi yang saya dapat, angka yang keluar jelas itu kan dari dua pihak, pihak Anies dan Amin sama pihak Ganjar dan Mahfud MD, dan kedua-duanya ini tim pemenangannya di Kadin ya. Kalau yang Kadin satu di Prabowo, satu di Anies. Cuma persoalannya saya lihat memang angka yang dipatok oleh Anies 5,5 sampai 6,5% ini kan, kalau bahasa Jermannya itu Dasein ya, dia lebih mewakili lebih merepresentasikan realitas ekonomi yang ada gitu loh. Jadi dari sisi realistisnya, Anies itu lebih realistis daripada calon yang lain untuk mematok angka. Saya memahami ini karena Anies pernah menjadi gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta ini kan bisa kita sebut sebagai presiden-like position ya, posisi yang udah mirip presiden karena ekonominya sudah mewakili realita ekonomi Indonesia gitu. Jadi Anies lebih realistis untuk tidak melakukan, let's say dalam tanda kutip, kesalahan Jokowi yang mematok pertumbuhan 7%. Sehingga Anies membuat range 5,5 sampai 6,5%. Sementara dari kubu Ganjar dipatok rata-rata 7%. Ini rata-rata.
Kalau rata-rata kita ambil range-nya 6,5 sampai 7,5 berarti kan kita ambil. Jadi visi misi Anies itu lebih mewakili keadaan ekonomi yang ada. Dia juga memahami external threat dari global economic turmoil yang terjadi hari ini. Juga Anies memahami geopolitical tension yang sedang berlangsung di dunia yang bisa mengancam ekonomi domestik kita gitu. Sementara dari kubu Ganjar juga kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan yang namanya visi dan misi dan target kan it should be high gitu loh, nggak masalah gitu loh. Cuma kan kita nanti mengukurnya realistis apa tidak dengan strategi yang mereka terapkan. Itu aja sih menurut saya dulu untuk awal, Mbak. Oke, kalau gitu saya kembali lagi ke Mas Willy Aditya. Ini semakin menegaskan bahwa ternyata dua ketua tim pemenangan nasional dari dua baca pres dan baca wapres ini kan sama-sama berlatar belakang ekonomi atau ekonom begitu. Apakah ini kemudian men-trigger koalisi perubahan untuk setidaknya juga mencari sosok yang memiliki latar belakang ekonomi juga, Mas Willy? Ya, kita tentu tidak perlu juga menjadi epigon ya, melihat itu secara reaktif. Tapi yang paling penting adalah apa yang dibilang oleh Bung Roni tadi. Ini kan suatu hal yang disusun bukan atas dasar bluffing. Kami menyusunnya dengan tim kerja yang melibatkan banyak profesional, banyak akademisi, dan kemudian banyak praktisi. Ini tim benar-benar menyusun ini cukup lama ya, bahkan setahun lebih, dan itu punya best practice bagaimana Jakarta dibangun. Nah ini kita libatkan banyak hal dan sekarang akan kita uji secara konkret sehingga apa kita tahu betul problemnya di mana, lalu kemudian kita akan menyelesaikannya bagaimana. Ini kan kadang-kadang banyak orang halu ya, terus seolah-olah rakyat ini ingin ditipu aja semua. Ini kan problem integritas pemimpin itu di sana. Nah yang kedua adalah siapa yang akan memimpin ini. Dan sekali lagi saya bilang kita spirit yang diusung oleh Mas Anies dan Gus Imin itu adalah spirit kolaboratif dan kolektif ya. Bagaimana melibatkan sebanyak-banyaknya kelompok-kelompok kepentingan untuk bersama-sama. Itulah karakter kepemimpinan Anies yang tidak dimiliki oleh yang lain ya. Anies kalau kita tahu ya beliau sarjana ekonomi UGM dan sangat paham itu, kuliah S2-nya juga sama ya. Jadi ini dia tidak bermain dalam kerangka-kerangka yang spekulatif ya. Nah, tentu kita harus menjadi pusat perkembangan ekonomi yang selama ini didriven oleh satu faktor yang konsumtif ya. Yang kedua bagaimana kebijakan-kebijakan impor kita yang harusnya kita bisa koreksi. Belajar dari sawit, belajar dari nikel. Nah, jadi sekali lagi apakah tim ini akan dipimpin oleh seorang ekonom? Bukan di sana poinnya. Poinnya adalah bagaimana kepemimpinan dijalankan secara kolektif dan kemudian kita tidak terjebak dengan orang-orang yang hanya secara simbolik tapi tidak memiliki goiroh, spirit dan elan perjuangan atau perubahan itu sendiri, Jason. Oke, spirit perubahan itu yang dicari. Tapi kalau melihat sosok spesifiknya nih, Arsyad Rashid dan juga Roslani Ruslani. Roslani Ruslani ini juga pernah menjadi wakil ketua TKN pada saat dulu Jokowi Ma'ruf di tahun 2019. Ada intimidasi nggak yang dirasakan oleh koalisi perubahan kira-kira melihat dua sosok ini? Enggak. Ini kan tim itu kan kalau kami melihatnya itu kan representasi dari kebutuhan. Jadi kebutuhan kita apa? Kita sudah menyusun semua bentuknya. Sebenarnya kalau berbicara struktur kami itu representasi dari 8 program aksi. Kan visinya Mas Anies itu kan Indonesia yang adil, makmur untuk semua. Nah, apa backbone-nya? Backbone yang pertama bagaimana ekonomi episentrumnya dari pembangunan desa. Yang kedua, bagaimana UMKM itu menjadi backbone dari proses tulang punggung pembangunan kita yang sejauh ini benar-benar sangat rente lah kalau boleh kita jujur, ekonomi kita terjebak pada proses itu. Nah, kita harus mengembalikan hitoh itu ya. Yang ketiga, bagaimana peran ekonomi keluarga. Itu sangat penting sekali, tidak hanya karakter building tapi juga ekonomi keluarga. Inilah yang kemudian kami jadikan sebagai pilar-pilar dari proses pembangunan ini. Dan yang paling penting adalah milenial juga. Kita akan mengalami
bonus demografi yang signifikan, tapi jangan kemudian ini drivernya konsumtif ya. Bagaimana kemudian akses permodalan perbankan dari mereka ini kan selama ini benar-benar sangat-sangat akut problemnya. Kita bisa belajar dari ketika Pak Mahathir melakukan kepemimpinan di Malaysia ya. Dia melakukan 10 bumi putra setiap hari tumbuh menjadi entrepreneur. Karena apa? Akses perbankan dan fasilitas itu terjadi. Nah, kita selama ini benar-benar terjebak pada sebuah circle, itu lagi, lu lagi. Nah, proses pemerataan ini yang benar-benar kita pegang. Jangan yang di bawah semakin terjerembab, yang di atas semakin jauh. Kita harus melihat bagaimana ada proses keseimbangan. Yang bawah kita angkat, yang atas kemudian memiliki proses komitmen untuk sama-sama memajukan proses tidak hanya ekonomi semata-mata ya. Tapi Jason dan Jessica, industri kita babak belur. Hilirisasi kita bermasalah sekali. Kita lihat sawit saja, harusnya dari satu sektor saja kita sudah bisa cukup sejahtera, cukup makmur ya. Tapi kita tidak punya komitmen proses pembangunan industri. Industri ya hampir di semua negara yang memiliki kedaulatan ekonomi memiliki basic industri yang luar biasa. Masalah obat, kita tidak punya industri farmasi. Kita kemarin pandemi babak belurnya terjebak dengan tergantung betul dengan impor ya. Nah, ini yang harus menjadi evaluasi kita secara bersama-sama, Jason. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mas Willy ini apa saja yang harus diperbaiki, terutama tadi baik dari hilirisasi, industri, dan juga bagaimana perekonomian secara makro dan mikronya. Mas Roni, saya ingin bertanya, Mas, ini sebetulnya seberapa signifikan dari sosok yang berlatar belakang ekonomi dalam mensukseskan strategi pemenangan Capres-Cawapres? Kemudian tadi juga sudah disebutkan berbagai fokus kalau dari pasangan Amin. Ini apa saja yang sudah dievaluasi? Bagaimana Mas Roni tanggapannya? Saya nggak mengatakan sangat penting ya, tapi penting sih yang paham ekonomi gitu. Tapi yang jelas secara keseluruhan kan capresnya sendiri sama cawapresnya paham kemana arah yang mau mereka tuju gitu. Jadi kalau mereka merumuskan 5,5, 6,5 berarti kan mereka udah tahu angka. Perkara nanti ketua pemenangannya ekonomi atau bukan kan, saya lebih melihatnya itu ranah elektoral sebenarnya, bukan ke ranah ekonominya gitu. Karena itu kan udah political battle nanti selama masa kampanye. Yang jelas setelah dia menemukan tujuannya kemana, seperti let's say Anies dan Amin tujuannya angkanya sekian, platformnya adalah adil dan makmur plus fair mungkin kan. Jadi dia merumuskan angka itu dengan realistis karena dia tahu pertumbuhan, kalau fokus ke pertumbuhan itu akan menciptakan ketimpangan dan inequality gitu. Jadi dia rem angkanya ke 5,5 dan 6,5 sehingga dia bisa fokus kepada quality of growth gitu, kualitas pertumbuhannya. Karena dia mau meng-create ekonomi yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih merata. Untuk Anies sendiri kan kita bisa cek track record-nya ya. Bisa cek track record-nya bahwa Anies di 2017 dan 2018 itu menorehkan angka 6,2 di 2017, 6,1 di 2012, dan 5,8 di 2019. Jadi Anies punya track record untuk mencapai angka itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Anies memahami pengalamannya gitu. Sehingga dia menurunkannya ke dalam angka yang dirumuskan. Artinya memang latar belakang ekonomi memang salah satu indikator penting, tapi kalau kita melihat visi dari Koalisi Perubahan tidak hanya itu saja yang menjadi indikator utama, tapi juga harus punya visi dan spirit perubahan begitu ya. Dan kita nanti akan melihat nanti di minggu depan siapa kira-kira sosok yang akan diusung untuk menjadi ketua tim pemenangan Amin. Terima kasih pengamat ekonomi ISAI, Roni Pesasmita, dan juga ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.